Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman munzira abahum fahum ghafilun. Buruan atuh Ojek. Ya sabar sih, Sareneng maunya buru-buru aja. Tuh, Pan, John. Udah banyak orang? Ya banyak orang, Rika kepriwe sih? Wong namanya orjonya lawat. Kalau mau sepi no, di hutan. Iya, emangnya neneng teh waung? Waung. Tuh, Pak RT udah ada tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mere duit. Waduh, dompetnya lupa, Neng. Nggak bawa. Kumaha sih? Arek ngelawat tuh mau duit. Dasar. Habis ngajaknya buru-buru sih. Ibu, turut berduka citanya. Terima kasih. Sareneng, ada apa sih? Orang lagi pada ngaji teriak-teriak nggak karuan. Bikin malu aja. Iya, John. Pak neneng tadi colek. Udah tenang. Sekarang pengajian kita lanjutkan kembali. Pak RT, saya takut RT. Saya mau pulang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak RT, saya takut Pak RT. Saya mau pulang dulu. Bilang Ustadz apa ya? Jangan! Arek mana? Ya Allah. Kenapa bisa seperti ini? Turun. Pelan. Halo, Bos. Lama amat sih. Macet kayak alasan. Baiknya, Pak. Iya, bayar meja.
Makasih, Ja. Bemper. Duduk lu kayak tiang listrik. Iya, Bos. Sorry. Dan restoran nih. Udah, siapa duluan? Diam. Berapa? 31.500 kan? 31.500. Dasar tolol. Makin hari bukan makin bertambah, makin berkurang terus. Tuh Giem. Gua udah taruh di tempat yang paling basah. Mustinya bawa pulang tuh minimal 200.000. Bukan cuma segini. Tadi sempat hujan 3 jam, terus Terus apa? Apalagi? Ngantuk, tidur. Itu. tadi siang ada rahasia kan? Untung saya nggak digaruk. Tuh Giem. Alasan lu tuh klise. Bokis, tau nggak? Makin tua bukannya makin bener, makin males. Nih, goceng bagian lo. Kok cuma 5.000? Masih bagus dikasih 5.000 lo. Dengar ya, kalau besok nggak bisa bawa target, gue pindahin lo lokasinya ke kolong jembatan yang sepi. Dengar? Jangan begitu kan? Jangan begitu, jangan banyak ngomong, ya. Sekarang ganti baju. Besok lo ganti peran, jadi orang lumpuh. Cepat. Terus nih. Kidul, cepat. Berapa lo? 120.000 kan? Ini baru anak buah gue. Contoh nih, ya, dengerin contoh. Kemarin 90.000, sekarang 120.000. Ini namanya peningkatan, prestasi nih namanya. Kalian semua mesti belajar acting sama dia, ya. Nih, bagian lo, pegang. Kok cuma 30.000 kan? Habis lo mau berapa? Hah? Utang lo aja belum lunas. Lo pulang kampung aja, lo tuh belum bayar utang lo. Tapi Gan, dari 2 kali setoran, saya sudah bayar utang 75.000 Gan. Berarti utang saya tinggal 25.000 lagi dong. Tunggu dulu ya. Utang lo 100.000. Tambah bunga 25.000. Jadi berapa? 125.000. Lo baru bayar 75.000. Jadi berapa sisanya? 50.000 Bos. Dengar tuh. Sekarang lo balik. Jangan banyak ngomong dah. Dan. Lanjut ya. C, kamu tuh. Ayo belanja. Berapa, C? 35.000. Serkampret. Anu Gan, Anu apa? anu enjok saya mah lagi kambuh. Kampret lo tau gak? Cuma 35.000 aja, alasan lo segudang. Lu pasti kan, lu pakai duitnya bakal makan kan? Ente Gan, seperti biasa. Saya cuma makan nasi sama tempe, 2.000 rupiah. Makan nasi pakai tempe. Dengar ya, mulai besok tempat lu diganti sama si Agus. Jangan Gan, saya mah udah cocok di situ. Di situ teh saya udah ada langganan. Nah, sekarang kalau lu bilang sama gua, lu udah punya langganan, kok cuma 30.000? Lu ngomong sama tembok. Dengar ya semuanya. Besok yang kurang setoran, gua pecat. Boleh saya bicara? Mau ngomong apaan lagi sih? Saya udah bosan dengarnya. Ngomongnya cuma itu aja terus. Mas, dari segi materi memang keluarga kita tidak kekurangan. Tapi batin ini rasanya tidak tenang, Mas. Kita menerima uang dari hasil jerih payah para pengemis itu. Kurang ajar kamu ya. Udah bisa kamu ngomong gitu. Siapa yang ngelacunin kamu? Hah? Oh,
Pasti gara-gara ceramahnya si Ustadz Dafa itu kan? Hah? Tapi omongan Ustadz Dafa itu benar, Mas. Kita telah melakukan penipuan dengan merekayasa orang lain untuk menjadi seorang pengemis. Pengemis itu pekerjaan hina, Mas. Dan dibenci Rasulullah. Penipuan kata kamu? Pakai bawa-bawa nama Rasul segala? Hebat, hebat. Bini gila, setan kamu. Dulu, saat saya masih miskin, kamu selalu mengeluh. Kamu selalu mengumpat. Sekarang, setelah uang kita banyak, saya salah juga. Kamu maunya apa sih? Hah? Cerai? Astagfirullahaladzim. Saya tidak begitu, Mas. Saya hanya ingin Mas mencari pekerjaan halal. Saya tidak minta cerai. Coba Mas lihat si Sakti dan si Dina. Sekarang mereka semakin besar. Saya tidak tega, Mas, melihat mereka dibesarkan dengan uang haram. Kurang ajar kamu. Ibu! Ibu! Jangan, Pak. Jangan sakitin Ibu. Ibu itu nggak bersalah. Omongan Ibu itu benar, Pak. Oh, udah mulai sekongkol kamu sama ibu kamu ya? Hah? Tapi tiap hari Dina selalu diajak sama teman-teman Dina. Dina dibilang, Dina seorang anak bos pengemis. Mau tahu di mana muka Dina, Bu? Taruh di pohon. Ayo, bunuh saja kami. Bunuh, jika itu yang Mas inginkan. Ayo bunuh, biar Mas bebas cari duit. Mas bebas main perempuan. Mas pikir selama ini saya buta. Saya tidak tahu kelakuan Mas di luar. Saya hanya mempertahankan keluarga. Saya mencoba untuk menekan perasaan Mas. Nih, pakai ini saja. Ayo, biar kami cepat mati sekalian. Setan. Tuh, tolong diperhatikan ya, make-upnya segala macam, anak-anaknya juga. Ya, itu benar. Terus juga tolong dilihat-lihatin semuanya. Cici taruh di mana, Bos? Lampu merah Kalibata. Gan, di situ kan sepi. Lagian di situ udah banyak yang mangkal. Anak buahnya Pak Ganda juga pada mangkal di situ, Gan. Gua nggak mau tahu. Biarin lu tahu rasa. Makanya kalau ngemis, jangan kebanyakan tidur sama jajan. Udah, buruan. Cepet. Ayo cepet, buruan. Coba tuh, jangan lupa tuh. Perlengkapan segala macam tuh, bawa tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, suami saya, Ustaz. Saya sudah dengar dari Jack John. Mari kita lihat. Subhanallah. Allah sudah menunjukkan kekuasaannya. Apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Tolong Ustaz, tolong bapak saya.
Saya nggak mau bapak saya seperti ini. Iya. Sumpah yang diterima almarhum bukan saja datang dari orang-orang yang membencinya, tapi juga dari anak-anak buahnya yang sudah diperlakukan dengan tidak adil. Juga datang dari istri dan anaknya. Tentunya Ustadz sudah mendengar dari warga kampung. Saya memang sering menasihati suami saya untuk mencari pekerjaan halal. Tapi ujung-ujungnya saya hanya mendapat siksa, Ustadz. Sabarlah, Bu. Maafkanlah suami ibu ini. Karena dengan maaf ibu, itu akan meringankan jalannya menuju Allah. Ibu, dengan maaf ibu, almarhum akan dengan mudah untuk ke dunia berikutnya. Walaupun dia suami yang kejam dan suka menyiksa saya, tapi saya tetap mencintainya. Dan dia adalah bapak dari anak-anak saya. Alhamdulillah. Ibu, siapa saja yang tinggal di rumah ini selain ibu? Ada anak-anak saya dan Ica. Di, apakah adik memaafkan ayah Anda? Iya, Pak Ustadz. Adik? Iya, Pak Ustadz. Dan Mbah? Mbah, Allah saja Maha Pengampun. Kenapa kita sesama muslim tidak mau saling memaafkan? Coba Mbah lihat. Almarhum begitu menderita. Maafkanlah, Mbah. Biar itu akan menjadi urusan almarhum dengan Allah. Tugas kita sebagai seorang muslim cuma bisa memaafkan dan berdoa. Mau kan, Pak? Iya, saya maafkan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah agar almarhum dimaafkan, agar kesalahan dan kehilafannya bisa dimaafkan, agar jenazahnya bisa diterima di sisi Allah. Kita semuanya datang ke sini dengan satu tujuan yang mulia, mendoakan almarhum. Marilah kita mengangkat tangan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Alhamdulillah, tampaknya sudah reda, Ustadz. Iya, alhamdulillah. Dan baunya juga sudah mulai menghilang. Apakah nanti tidak akan kambuh lagi, Pak Ustadz? Cuma Allah yang Maha Tahu.
cuman gope. Dul, si Cici udah nggak bisa lagi dulu kasih hati. Dia mesti diganti sama yang lebih jago dengan muka yang memelas. Cat aja, Bos. Susah banget. Ya udah, minggu depan lu pulang kampung, lu cari lagi yang baru-baru. Oke-oke aja sih, Bos. Jangan oke-oke aja, yang benar. Seringan sih kalau pulang tuh bawa yang tua-tua mulu. Yang mudahan dikit dong, seger-seger kan enak liatnya. Ya itu sih urusan gampang, Bos. Yang penting amplopnya. Jangan gampang-gampang aja, entar bentar gampang, belakangan duit. Mata duitan juga sih lu ya. Udah deh. Ya udah, Dan. Cepet. Kalian semua jangan sekali-sekali memberikan muka-muka yang senang. Kalian mesti memberikan muka yang sedih, memelas, meminta sama orang supaya dia kasihan. Dan tugas kalian adalah selama 12 jam sehari. Pak, saya kan disuruh pura-pura jadi ibu muda yang gendong bayi. Kalau bayinya rewel minta netes terus, gimana Pak? Biar tuh anak nangis terus. Semakin dia nangis, semakin dia rewel, itu semakin bagus. Tahu? Dan itu menandakan kalau kamu berdua tuh perlu dikasihani. Gunakan tuh semuanya. Dengan begitu, kamu akan dapat uang yang banyak. Tapi saya nggak bisa jadi ibu yang kejam, Pak. Berarti kamu nggak cocok jadi pengemis. Memang, saya diajak Mas Abdul ke sini karena dia janji saya akan jadikan pelayan toko, bukan pengemis. Pelayan toko. Nama kamu siapa? Rogaya, Pak. Rogaya. Oke, Rogaya. Untuk masalah kamu, nanti kita bicarakan di ruangan yang lain. Sekarang masih ada nggak yang mau nanya? Paham, Bu? Paham nggak? Mas, ya mau pamit dulu pergi ke pasar. Sekalian nanti ngambil jahitan di tempatnya Ibu Hindun. Oh, gitu. Ya udah, gini. Nanti Ibu jangan pulang malam-malam. Ya, sebab saya sama Abdul ada acara di kantor kecamatan. Baik, Mas. Hati-hati ya. Ya. Dul, tolong kamu kasih tahu sama yang lain-lainnya cara merias dan memilih pakaian yang cocok dengan peran-perannya masing-masing. Paham? Oke, Bos. Oke. Ya udah gitu aja, ya. Beres, Bos. Gampang. Ya udah. Semuanya nanti diajarin sama Abdul. Oke? Saya tinggal dulu ya. Sekalian kalian kan udah pada ngerti apa yang dikatakan Bapak tadi. Lu tuh tadi banyak pertanyaan banget sih. Rogaya, lu tuh ke ruangan, Bos, buruan. Kalau lu nggak ngikutin peraturan di sini, lu lihat bakal nyesel lo. Tapi bukan berarti gue balikin lu ke desa. Tahu lo? Kami mau dikirim kemana, Mas? Jadi TKW ke Afrika buat santapan macan. Tahu lo? Masuk.
Masuk. Masuk. Jangan takut. Silakan duduk. Terima kasih Juragan. Berapa umur kamu? 21 tahun. Masih muda ya. Sudah menikah? Udah, 3 tahun yang lalu. Tapi suami saya kerja TKI ke Arab dan udah 2 tahun tidak balik-balik. Oh, sudah menikah. Kalau gitu, jadi mestinya kamu gak usah malu-malu. Kamu udah ngerti kan? Maksud Juragan, saya kesini mau diwawancarai. Mau diberi pekerjaan lain sesuai dengan yang dijanjikan. Sebenarnya saya nggak mau jadi pengemis. Tolonglah Juragan, tolong bantu saya. Yang wawancara itu ya begini. Ya seperti inilah wawancaranya. Masa kok orang ngertos sih? Hah? Kamu masih muda, cantik, cekal lagi. Masa mau jadi pengemis di ibu kota sih? Nje Juragan, kalau saya tidak bisa jadi pelayan toko, pekerjaan lain juga saya mau, asal halal. Yang halal? Oke. Gimana kalau kamu jadi istri kedua saya? Halal kan? Enggak, jangan main-main Gan. Saya ini orang bodoh, uang desa, orang ngerti apa-apa. Masa saya dilamar jadi istri Juragan? Saya tuh serius, saya tuh nggak main-main. Kalau kamu mau jadi istri saya yang kedua, kamu saya buatkan rumah yang sebesar ini. Jadi kamu nggak perlu ngemis lagi. Gimana? Saya nggak pernah mimpi punya rumah segede ini. Asal cukup makan dan punya rumah tempat tinggal, itu sudah cukup. Rogaya, kamu nggak usah takut. Sama saya, kamu pasti enak. Tidak seperti suami kamu yang pergi nggak tahu kemana, nggak ada tanggung jawabnya. Gimana? Ayolah, buka baju kamu. Ayo, layani saya. Saya nggak mau, Gan. Zina itu kan dosa. Saya masih cinta sama suami saya. Katanya dia merantau cuma 3 tahun. Saya akan tunggu. Katanya itu kan katanya 3 tahun dia pergi. Tapi buktinya apa? Hah? Kamu cuma perempuan kampung ngomongin masalah dosa. Bodoh kamu. Tolong. Kamu cukup melayani saya. Setiap kali ibu pergi ke pasar, kamu akan dapat uang yang banyak. Ya, paling-paling kamu saya jadikan pembantu rumah tangga. Gimana? Hah? Pembantu rumah tangga? Iya, seperti si Ija. Ija juga sama. Dulu pertama kali dia datang kemari, dia melayani saya. Seperti ini. Maaf Juragan, saya ndak mau disamain dengan Ija. Saya ndak mau jinah, ndak mau merebut suami orang. Sermu munafik, pura-pura suci. Masa kamu lain saya aja kamu tuh nggak mau? Hah? Udah enak dikasih duit. Hei, udah 3 tahun ditinggal suami. Apa kamu tuh nggak kangen bawa laki-laki? Hah? Hah? Jangan Mas, tolong. Diam. Tolong. Tolong saya, jangan Juragan. Lepaskan saya. Diam. Kamu bisa saya. Diam. Lepaskan saya. Kalau kamu ingin selamat, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Ini uang 300.000. Itu uang bisa kamu belikan perhiasan, kamu bisa simpan, kamu bisa kirim ke emak kamu di kampung. Kamu sangat beruntung, Rogaya. Dan perkosa kok dibilang beruntung. Dasar iblis. Dengar deh.
si Nani, si Ijah, si Ningsi, dan yang lain-lainnya lagi. Itu semua tidak pernah saya kasih uang. Tapi mereka semua senang. Bapak kejam dan bermoral bejat. Bapak tidak lebih dari binatang. Saya menyesal. Kamu baru saja memuaskan keinginan saya. Jangan sampai kamu merubah rasa senang saya menjadi marah dan ingin membunuh kamu. Silakan. Silakan bunuh saya. Tidak ada gunanya lagi saya hidup. Sekarang pungut tuh, pungut, pungut. Di mana TKP-nya? Di sana, Pak. Ayo antar kami ke sana. Mari, Pak. Loh, ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Ini, Pak. Jenazahnya. Brigadir, silakan periksa. Siapa? Kapan peristiwa ini terjadi? Kalau terjadinya saya itu kurang tahu, Pak. Tapi ketahuannya ya tadi Pak jam 10, Pak. Terus memang si almarhum sempat bilang katanya sakit-sakit, tapi ya terus dia nggak berangkat kerja juga, Pak. Gitu, Pak. Sepertinya ini bukan bunuh diri. Tapi kita harus pastikan lewat visum. Baru kita akan bisa mengetahui semuanya. Baiklah. Pembicaraan kita lanjutkan di luar. Yang lain, silakan teruskan. Siap. Baik, Pak. Siapa tadi namanya? Namanya Rogaya, Pak. Bapak tahu masalah apa yang bisa membuat dia nekat bunuh diri? Sebenarnya sih saya kurang gitu tahu, Pak. Tapi apa namanya? Yang saya tahu, Rogaya beberapa hari ini sering ngeluh, Pak. Katanya perutnya sering sakit, Pak. Makanya hari ini saya izinkan dia untuk nggak kerja, Pak. Apa hubungan saudara dengan Pak Rido? Saya hanya karyawan, Pak. Saya yang membawa Rogaya dari Pemalang. Jangan nangis, ah. Gitu aja nangis. Udah berhenti. Jangan bikin saya naik darah kamu. Kalau kamu mau selamat, kamu mesti ikutin terus semua kemauan saya. Tapi bagaimana kalau saya hamil, Pak? Saya pasti bakalan kawinin kamu. Kamu jangan takut. Tapi ingat, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa kalau kamu masih mau hidup. Dengar kamu. Dia ada masalah di kampung. Ya, sebenarnya akhir-akhir ini dia stres. Apalagi setelah suaminya jadi TKI di Arab dan tidak pernah memberikan kabar. Hanya itu yang saya tahu, Pak. Oh, begitu. Jadi motif sementara stres. Lapor, Komandan. Olah TKP telah selesai. Laksanakan. Segera lakukan visum dan panggil ambulans cepatnya. Siap, laksanakan. Baiklah, Pak Rido, Pak Abdul. Terima kasih atas keterangannya. Kami masih membutuhkan informasi dari Anda lebih lanjut. Dan setelah visum nanti, kami harap Anda berdua bisa datang ke kantor kami. Oh, dengan senang hati. Dengan senang hati, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama.
Jadi ibu tidak tahu di mana suami ibu berada? Ibu turut membantu usaha suami ibu mengelola pengemis liar. Tidak, Pak. Malah saya sering bertengkar untuk masalah pekerjaan dengan suami saya. Dan kebetulan saat ini saya juga lagi merintis toko konveksi. Perginya pagi dan pulangnya sore, Pak. Jadi ibu tidak ikut terlibat dalam bisnis ilegal? Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Sebetulnya ada apa dengan suami saya? Ada dua hal. Yang pertama, ada hubungannya dengan kematian Rogaya. Dan yang kedua, soal bisnis ilegal. Dia ini menjadi bos pengemis. Saya harap kerjasama dari ibu. Begitu suami ibu pulang, tolong segera hubungi nomor ini. Bos, polisi bos. Nah, itu suami saya pulang. Cabut. Hei, berhenti! Ayo kejar! Ayo. Iya, tersangka saya meluncur dan habis sudah mau diajak. Bang, cepetan dong. Ini gas sudah mentok, Bos. Dibandingin sama mobil baru, ini kan mobil butut, Bos. Mobil aja sering mogok-mogokan. Ya, ketangkep dah dulu. Kiri. Belok kiri. Tabrak. Mana lagi nih? Duh, kemana lagi tuh? Ini kenapa lagi sih mobil ini? Nggak tahu, Bos. Ini mobil mogok lagi. Tiga. Cepat. Ayo kita kejar! Ayo! Aduh, nggak bisa dibuka, Bos. Tiga. Hei, berhenti! Ayo! Hei, berhenti! Aduh. Kenapa? Bos, bangun, Bos. Berat banget nih. Gerak. Bagaimana Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan lagi Pak Ustadz? Bukan pada saya bertanya. Dan saya tidak tahu apa-apa. Ini semua kekuasaan Allah. Ini kehendak Allah. Sebaiknya kita meminta kepada Allah, bukan kepada saya. Saudara-saudara tenang semuanya tenang. Jangan panik. Sebaiknya kita bersama-sama berzikir. Ikuti saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya
almarhum sudah lebih tenang. Sebaiknya kita bersama-sama dan cepat-cepat menguburinya. Ayo, dibereskan tolong, Mas. Ayo saudara-saudara, tolong jenazahnya diangkat. Kita bawa ke pemakaman. Mari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,